Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Budi Dia Lestari. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Persekolahan. Teman-teman, pada pertemuan pertama dan kedua sudah kita bahas dari definisi sampai dengan fungsi dan prinsip, ya. Kemudian pada pertemuan ketiga ini saya akan masuk ke proses manajemen sekolah. Kita akan kupas bareng-bareng, belajar bersama tentang proses. Oke, kita mulai. Proses manajemen sekolah. Ya, manajemen sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi sekolah. Proses kegiatan manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin memang masih menjadi perdebatan karena setiap ahli mengemukakan pendapat yang berbeda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan manajemen tersebut. Nah, dalam prakteknya pembagian proses dapat dibedakan dan secara tegas, ya, karena setiap pemimpin dalam setiap usaha atau aktivitas pencapaian tujuan harus melaksanakan semua proses manajemen itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi seorang manajer atau pemimpin sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah melakukan serangkaian aktivitas yang berhubungan dan memiliki tingkatan atau jenjang tertentu. Dalam hal ini yang disebut dengan proses. Nah, proses pada manajemen pada dasarnya itu menjadi penting sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat para ahli, ya. Jadi menurut Terry, prosesnya adalah planning, organisasi, actuating, controlling. Ya, jadi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Ya, perencanaan merupakan tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa, bila mana suatu kegiatan akan dilakukan. Nah, kategori perilaku ini, ya, termasuk membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategi, dan struktur formal, alokasi, dan sumber daya manusia. Nah, itu menunjukkan tanggung jawab dan pada tanggung jawab pada seorang pemimpin. Perencanaan sering disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan yang diharapkan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Itu perencanaan. Nah, ada beberapa pendapat ahli tentang perencanaan. Jadi nanti mahasiswa monggo teman-teman semua mempelajari lebih lanjut tentang perencanaan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri, silakan membaca, mencari informasi dan sumber dari berbagai sumber. Dalam konteks pendidikan, ini ada fakta itu menyatakan bahwa perencanaan pendidikan yang digunakan adalah mengadopsi model PPBS atau yang disebut SP4. Nah, apa itu? Nah, ini adalah sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, model perencanaan yang digunakan mengadopsi PBS ini itu ada beberapa esensi dari kegiatan perencanaan model ini. Ya, ada salah satunya merinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan, mencari alternatif yang relevan, menggambarkan biaya total yang dari setiap alternatif, kemudian memberikan gambaran tentang efektivitas, kemudian membandingkan dan menganalisis alternatif. Nah, ini adalah serangkaian dari perencanaan. Dan kita lanjut ke pengorganisasian. Pengorganisasian digunakan untuk menunjukkan hal-hal itu untuk cara manajer merancang struktur formal, kemudian bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatan, kemudian hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas para karyawan, kemudian ada dan cara manajer membagi tugas-tugasnya yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Nah, jadi dalam pengertiannya, dalam definisinya, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan. Nah, langkah prosedur dalam proses pengorganisasian ini adalah pemerincian seluruh pekerjaan, pembagian beban pekerjaan, dan pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Ada pendapat yang lain sebenarnya itu pengorganisasian juga merupakan proses yang berlangkah jamak yang terdiri dari 5 tahap. Tahap-tahapan itu dikemukakan oleh Stoner. Ya, teman-teman juga bisa mencari literasi atau sumber-sumber lain tentang tentang pengorganisasian. Nah, kita masuk ke penggerakan atau actuating. Penggerakan merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. Usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, tapi tidak ada output konkret yang dihasilkan tanpa ditindaklanjuti kegiatan untuk menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan tindakan. Nah, dari Siagian itu mengemukakan adanya penggerakan adalah keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi mau bekerja dengan sebaik mungkin. Kemudian Terry merupakan usaha yang menggerakkan anggota-anggota sekelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran-sasaran organisasi. Yang harus diketahui lagi adalah tentang 10 prinsip pokok menggerakkan anggota organisasi. Ini menurut Siagian. 10 pokok. Para anggota organisasi akan bersedia mengerahkan segala kemampuan, tenaga, keahlian, dan keterampilan dalam waktunya untuk kepentingan organisasi, kepentingan pencapaian organisasi. Nah, yang kedua, setiap orang dalam organisasi menyadari, memahami secara tepat, menerima tujuan tersebut. Selanjutnya adalah usaha meyakinkan para anggota organisasi untuk memahami dan menerima tujuan.
Pimpinan organisasi perlu menjelaskan kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh organisasi. Manajer perlu menjelaskan bentuk perwadahan. Manajer perlu menjelaskan bentuk perwadahan kegiatan yang dianggap paling tepat untuk digunakan dengan penekanan diberikan kepada interaksi positif antara orang-orang dalam suatu pekerjaan, dalam suatu satuan kerja. Nah, ini ada perlu penekanan mengenai pentingnya kerjasama. Manajer perlu menguasai situasi. Kemudian sampai manajer harus mempertimbangkan pandangan para bawahan tentang organisasi, kemampuan yang dimiliki organisasi, dan situasi lingkungan. Nah, ini tadi 10 pokok dimensi yang diutarakan oleh pendapat ahli dari Xiaoqian. Kita masuk ke pengawasan. Pengawasan atau controlling. Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organ manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses dasar dari pengawasan itu ada penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan, dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Penentuan standar hasil kerja. Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang sangat penting ditentukan, ya, karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Ya. Jadi tanpa standar yang ditetapkan, ya, para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria tentang hasil pekerjaan yang sudah dilakukan, sehingga dapat hasil yang dicapai sudah memenuhi atau belum, sudah terpenuhi atau belum, itu harus melalui standar. Pengukuran prestasi kerja. Hasil pekerjaan, ya. Pengukuran hasil pekerjaan. Sebenarnya tidak mudah untuk membuat hasil pekerjaan menjadi suatu ukuran, karena tidak mudah karena suatu anggota organisasi itu tuntas atau belum, itu tergantung dari personelnya masing-masing, ya. Tapi melalui pengawasan harus dilakukan pengukuran, karena dengan pengukuran menjadi sangat penting untuk memberikan petunjuk tentang ada tidaknya gejala penyimpangan. Pengukuran prestasi kerja itu sebenarnya ada beberapa tahapannya. Koreksi pekerjaan itu juga tergantung dari pemimpinnya, bagaimana mengukur hasil pekerjaan orang-orang yang ada di bawahnya. Dan kita lanjutkan koreksi terhadap penyimpangan. Tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan, penyemborosan. Ini saya jelaskan di sini. Koreksi terhadap penyimpangan. Ya. Perlu tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan dan penyelewengan, pemborosan, itu harus diambil.
Karena apabila menurut pengamatan selesainya proses produksi, selesainya kegiatan, itu harus diawasi, harus selesai atau tidak, ada penyimpangan atau tidak. Nah, dalam hal ini pemimpin sebagai penanggung jawab harus dapat mengambil tindakan apabila ada terjadi suatu penyimpangan. Nah, ini tugasnya pemimpin untuk memberikan tindakan atau memperbaiki seseorang, mekanisme kerja seseorang menjadi lebih baik. Pertanyaannya, ya, ada sesuatu yang harus kita diskusikan pada pertemuan ketiga kali ini. Pada proses ini perencanaan, pada proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana proses pengawasan, bagaimana proses perencanaan di lembaga masing-masing? Oke, kita bahas satu dulu aja ya. Bagaimana proses perencanaan di lembaga masing-masing? Oke, tugasnya bagaimana proses perencanaan atau perencanaan di lembaga masing-masing, atau teman-teman juga bisa membuat perencanaan, jadi dari definisi atau apa, coba teman-teman sejauh mana teman-teman memahami tentang apa itu perencanaan. Oke, tugasnya gini aja, wis, saya ganti. Bagaimana sejauh mana teman-teman memahami tentang perencanaan. Oke. Itu menjadi tugas di pertemuan ketiga ini. Oke, teman-teman, ini tadi pembahasan kita di pertemuan ketiga. Saya akhiri dulu. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.